belajar penaksiran. Nah, penaksiran ini itu digunakan untuk mempermudah menghitung hasilnya. Jadi penaksiran itu dipakai untuk pembulatan juga, tetapi biasanya penaksiran ini itu udah ada operasi hitungnya. Oke, daripada bingung seperti apa contohnya, akan ibu lanjutkan ya. Contohnya, misalnya yang pertama nih, caranya hampir sama seperti pembuatan tadi, sama, cuma bedanya kalau penaksiran itu untuk operasi hitung ya, tapi kalau tadi pembulatan itu untuk satu bilangan saja gitu. Oke, contohnya misalnya yang pertama, Bu Kiki punya pecahan 3, 2/5 ditambah 1, 5/6. Nah, diingat-ingat nih yang tadi, pecahan tadi yang 2/5, 3 2/5 itu mendekati berapa? Nah, supaya mudah kita lihat dulu 2/5. 2/5 itu mendekati berapa ya? Jadi kita cek ya. 2/5 kita buat garis bilangannya. Kita buat garis bilangan. Oke, 0, 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, dan 1. Di sini 2/5. Ya, 2/5 berarti mendekati 0. Mendekati 0 berarti 2/5 mendekati 0. Next, kita lihat 5/6, pecahan 5/6 itu mendekati berapa? Kita buat garis bilangannya. Berarti ada berapa titik? Ya, 6 titik. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 0, 1/6, 2/6, 3/6, 4/6, 5/6, dan 1. Kita lihat 5/6. Yang mana ya? Iya, yang ini 5/6. Dia lebih dekat ke 0 atau ke 1? Iya, ke 1. Berarti 5/6 mendekati 1. Kita sudah mencari pembulatannya. Oke, berarti sekarang kita taksir nih. 3, 2/5 ditambah 1, 5/6. Oke, kita pisah ya. Sama dengan, kita pisah dulu. 3 dengan 2/5 kita pisah. 3 ditambah 2/5 kita pisah. Kita kasih tanda kurung. Ditambah. Nah, 1 5/6. Jadi kita pisah juga 1 5/6. 1 ditambah 5/6 gitu. Nah, sudah sampai di sini baru kita taksir. Kalau ditaksir berarti tandanya sama seperti pembulatan. Tanda sama dengannya agak bergelombang. Ya, beda dengan yang ini tadi. Bergelombang berarti 3 tetap tidak dibulatkan ya. Nah, yang 2/5 ini kita bulatkan tadi. Berapa di sini? 0. Berarti 3 ditambah 0. Jangan lupa tanda kurungnya. Ditambah 1-nya tetap, ditambah 5/6 di sini berapa? Iya, menjadi 1. Nah, 3 ditambah 0? Iya, 3 ditambah 1 ditambah 1, 2. Jadi 3 2/5 ditambah 1 5/6 mendekati, iya, mendekati 5. Sampai di sini paham? Baik, selanjutnya contoh yang kedua. Nah, Bu, kalau misalnya pengurangan gimana? Pecahan dalam pengurangan. Nah, itu juga sama ya. Cuma beda tandanya di sini doang. Kalau bisa dikurang berarti di sini harus dikurang. Gitu. Sama cara
membulatkannya sama. Oke, selanjutnya Bukti punya pecahan yang lain. Nah, Bukti punya pecahan desimal. Misalnya 13,8 ditambah 1,2. Nah, ini kita lihat, akan kita taksir ya. Kita lihat angka satuannya 13,8. Kita taksir satuannya 3. Berarti kita lihat angka depannya tadi kan? Iya, maaf, angka di belakangnya. Angka di belakangnya 8. Berarti iya ditambah 1. Jadi berapa? Betul, jadi 14. Yang ini ditambah 1. Ya. Oke, kemudian angka 1 ini 1,2. Ayo kita bulatkan jadi berapa? Iya, bulatkan ke atas atau ke bawah? Ke bawah, berarti tetap ditambah 1. Oke, berarti 13,8 ditambah 1,2 mendekati, betul mendekati 15. Oke, selanjutnya lagi Bukti punya pecahan desimal atau pengurangan nih, misalnya tetap 13,8, tandanya dikurang, sama aja ya sebenarnya. Nah, 13,8, ayo dilihat tadi 13 menjadi 14 ditambah, nah 1,2 jadi berapa? Iya, 1,2 jadi 1. Maaf, ini bukan ditambah tapi dikurang. Nah, di sini tandanya dikurang. Kita taksir jadinya 13,8 dikurangi 1,2 mendekati 13. Selanjutnya contoh berikutnya. Oke, yang keempat ya contohnya. Contoh yang keempat. Misalnya Bu Kiki punya 2,8 dikalikan 2,1. Nah, ini akan kita taksir ya. 2,8, kita lihat angka 2-nya. Nah, ini satuannya. Satuannya jadi berapa? Dibulatkan ke atas atau ke bawah? Iya, dibulatkan ke atas. Jadi 3 dikali 2,1, dilihat satuannya. Jadi berapa? 2. Berarti 2,8 dikali 2,1 mendekati 6. Oke, tambah lagi contohnya. Misalnya 12,2 dibagi 3,8. Ini akan kita taksir. Ya, 12 kalau ditaksir jadi berapa? Betul. Maaf, 12,2 kalau ditaksir jadi 12 dibagi 3,8 dibulatkan jadi 4. Maka 12,2 dibagi 3,8 mendekati 3. Jadi dari mana ini? 12 dibagi 4 hasilnya 3. Selanjutnya contoh penaksiran untuk bentuk persen. Nah, kalau bentuk persen ini ya, persen ini kita lihat satuannya. Satuan itu dibulatkan menjadi 0 atau 5. Ya, menjadi 0 atau 5. Misalnya nih, untuk yang satuannya itu bernilai 0, 1, 2, itu masuknya berarti kita bulatkan ke 0 ya. Nah, sedangkan untuk yang satuannya bernilai 3, 4 itu
kita bulatkannya menjadi 5 ya. Dan lagi kalau setelah 5, kalau misalnya angka satuannya 6, 7, nah itu juga mendekati 5 ke sini ya, berarti mendekati 5. Berarti nanti satuannya diubah menjadi 5. Sedangkan yang satuannya bernilai 8, 9 itu satuannya mendekati 0 dan ditambah 1. Tambah 1. Contohnya, misalnya 22% dari 2000 itu berapa? Nah, kita lihat 22% ini. 22%. Kita lihat satuannya. Satunya di sini 2. Ya, 2 ini dia lebih dekat berapa? Ke 5 atau ke 0? Iya, lebih dekat ke 0. Karena lebih dekat ke 0, jadi 20% dari 2000. Kata dari ini kita ubah menjadi ya 20 itu jadi kali ya. Kata dari menjadi kali, dikali 2000. Oke, mendekati lagi. 20% dikali 2000. Nah, 20% itu kita ubah ke pecahan biasa menjadi ya 20/100 dikali 2000. Nah, ini kita lihat cara perkalian dan pembagian ya untuk angka 0. Kalau ada nolnya, misalnya nih, yang di bawah kita coret dengan yang atas. 1 di sini di bawah ada 1, di atas juga ada 1 nolnya, kita coret. Nah, ini masih ada nolnya, kita coret dengan yang ini. Ya, berarti sisanya nolnya ada berapa? 1, 2. Ada 2. 2 dikali 200. Ini 2 dikali 200 jadi berapa? Nah, kalau perkalian misalnya 2 dikali 200, cara gampangnya kamu lihat angka yang ini. Angka 0-nya nggak usah dilihat ya, angka 0 yang di belakang tidak usah dilihat. Jadi 2 dikali 2 berapa? Ya, 4. 0-nya ada 2, 1, 2, tinggal tambahin di sini 0, 1, 2. Jadi 400 ya. Jadi jawabannya 400. Jadi penaksiran dari 22% dari 2000 yaitu 400. Yang kedua misalnya 24% dari 2000. Nah, 24% ini kita lihat dulu satuannya. 4 ya, 4. 4 ini dia mendekati 0 atau 5? Ya, kalau dekat dengan 5 berarti 25 menjadi 25. 25% dari 2000. Kata dari tadi kita ubah menjadi kali 2000. Nah, 25% itu sama dengan 25/100 dikali 2000. Ya, cara yang tadi dicoret-coret. Apa yang dicoret ya? Ya, angka nolnya yang dicoret. Kalau di bawah ada 0, di atas ada 0, kita coret. Ini 1 dicoret dengan ini. Ini dicoret dengan ini. Ya. Jadi 25 dikali 20 dibagi 1. Sini 25, kita coret-coret sampingnya ya. 25 dikali 20 dibagi 1. 25 dikali 2. 25 dikali 2 berapa? 50. Nolnya masih ada 1. Masukin sini 1. Per 1. Berapapun kalau dibagi 1 itu hasilnya tetap
ya. Jadi hasilnya berapa di sini? Iya, 500. Jadi 24% dari 2000 ditaksir menjadi 500. Yang ketiga, misalnya 38% dari 4000. Nah, 38% ini kita bulatkan dulu. Ya, mendekati berapa? Kita lihat satuannya. Satuannya 8. Seperti tadi yang Ibu Kiki jelaskan bahwa kalau angka satuannya itu 8, 9, maka dia satuannya menjadi 0. Dan ditambah 1. Siapa yang ditambah 1? Berarti yang ditambah 1 adalah depannya. Ya, depannya satuan. Nah, 3 ditambah 1 jadi 4. Nah, kita bulatkan jadi 40%. Dari berarti dikali 4000. 40% berarti pecahannya berapa? Ya, 40/100 dikali 4000. Nolnya kita coret. Yang di atas dan di bawah. Ini dicoret dengan ini. Ini dicoret dengan ini. Sisanya tinggal 4 dikali 400. 4 dikali 4. Iya, 16. Nolnya sisa berapa? 1, 2. 1, 2 per 1. Nah, berapapun bilangan kalau dibagi 1 atau per 1 itu, maka hasilnya tetap tidak berubah jadi 1600.